Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh dengan keberkahan ya teman-teman. Kali ini saya bakal berbagi kisah yang luar biasa dari Mbak Novianti, seorang wanita yang mengalami banyak keajaiban dalam hidupnya setelah istiqomah mengamalkan sholawat. Buat yang masih bertanya-tanya nih, beneran gak sih sholawat bisa mendatangkan rizki dan mempermudah hidup? Yuk, dengerin cerita ini sampai habis, siapa tahu ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Jadi, Mbak Novi ini awalnya kenal sholawat sejak tahun 2020, tapi belum benar-benar istiqomah. Kadang sholawat 1000 atau 2000 kali, tapi masih suka bolong-bolong. Hingga akhirnya, di masa pandemi, usahanya mulai menurun dan beliau ingin mencari pekerjaan yang baru. Saat itulah beliau mulai istiqomah bersolawat. Nggak lama kemudian beliau mendapat pekerjaan sebagai ART di apartemen. Tapi pekerjaan ini nggak bertahan lama karena kondisi yang kurang nyaman. Beliau pun kembali mengamalkan solawat dengan lebih istiqomah sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Mbak Novi nggak main-main dalam mengamalkan solawat. Dalam sehari beliau bisa membaca minimal 10.000 kali, bahkan terkadang mencapai 100.000 kali. Selain itu nih, beliau juga membaca surat Yasin 11 kali setelah sholat maghrib. Beliau juga mengikuti sholawat berjamaah secara online. Beliau juga terus-menerus bersolawat sepanjang perjalanan ke tempat kerja dan pulang ke rumah. Hasilnya Masya Allah luar biasa. Keajaiban pertama yang dialami oleh Mbak Novianti adalah bos yang pelit berubah total. Awalnya, bos tempat kerja beliau adalah orang yang terkenal pelit dan perhitungan banget, bahkan untuk urusan makan karyawan. Setelah 2 tahun istiqomah bersolawat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bos itu yang sebelumnya nggak pernah kasih bonus, tiba-tiba memberikan bonus akhir tahun sebesar 700.000. Sopir pun yang sudah bekerja 12 tahun heran karena sebelumnya nggak pernah bosnya kayak gitu, apalagi ngasih bonus seperti itu. Masya Allah. Keajaiban yang kedua dialami oleh Mbak Novianti adalah mendapatkan kontrakan murah di Jakarta. Setelah diusir dari rumah mertuanya, Mbak Novi harus mencari kontrakan sendiri. Di Jakarta, cari kontrakan murah itu susah banget, tapi Masya Allah, beliau mendapatkan kontrakan hanya 500.000 per bulan. Kontrakan ini sudah termasuk fasilitas kamar mandi dalam ya, dan juga tempat memasak. Ini benar-benar anugerah dari Allah yang luar biasa. Dengan harga segitu, sangat jarang bisa dapat tempat tinggal yang nyaman di Jakarta. Kemudian keajaiban yang ketiga dialami oleh Mbak Novianti adalah dibelikan kulkas dan kompor oleh bos. Suatu hari nih, Mbak Novi bercerita kepada bosnya bahwa kulkasnya rusak. Tanpa diduga, bosnya langsung berkata, "Udah, besok kita ke mall, beli kulkas baru." Bahkan bosnya juga menawarkan, "Mau beli apa lagi buat dikontrakanmu?" Dan gak cuman itu, ketika kompornya rusak, bosnya langsung memberikan 300.000 untuk beli kompor baru. Padahal, dulu bosnya ini terkenal sangat perhitungan banget. Kemudian keajaiban yang keempat yang dialami oleh Mbak Novianti, yaitu uang misterius sebesar 900.000. Pernah suatu ketika, Mbak Novi kehilangan dompet yang berisi 500.000 rupiah. Beliau pasrah dan tetap istiqomah bersolawat. Kemudian 2 hari setelah itu, tanpa diduga ada seseorang yang memesan peyek dan kentang Mustafa buatannya dan totalnya 900.000 rupiah. Jadi, uang yang hilang diganti dengan jumlah yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Masya Allah. Kemudian keajaiban yang kelima, kenaikan gaji dan dibayarkan pajak. Dulu, gaji Mbak Novi hanya 2 juta rupiah. Tapi setelah istiqomah bersolawat, gajinya naik menjadi 2.600.000. Bahkan bosnya juga ikut membayarkan pajak untuk dirinya dan suaminya. Masya Allah. Berkah solawat benar-benar nyata. Dari kisah Mbak Novianti ini kita belajar bahwa solawat bukan sekedar bacaan yang biasa. Jika diamalkan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, solawat bisa menjadi jalan pembuka rizki, keberkahan, dan bahkan bisa mengubah hati orang-orang di sekitar kita. Buat teman-teman yang lagi punya masalah, baik itu soal pekerjaan, keuangan, atau keluarga, coba deh mulai biasakan bersolawat. Mulai dari yang ringan dulu, misalnya 1000 kali sehari, kemudian bertahap naikkan jumlahnya sedikit demi sedikit. Lakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan hasil yang instan, dan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian punya kisah inspiratif tentang keajaiban sholawat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kisahmu juga bisa menginspirasi banyak orang. Nah, sekian dulu teman-teman dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan kisah inspiratif yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.